Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam hangat, sukacita untuk kita semua, dan marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita dan bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia berkata, "Semua orang mencari engkau," jawabnya. "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudara seiman dalam Kristus. Tema renungan kita hari ini adalah hati yang melayani. Dalam Injil Markus 1, 29-39, kita membaca tentang Yesus yang melayani banyak orang dengan penuh kasih. Setelah keluar dari rumah ibadat, Yesus pergi ke rumah Simon dan Andreas. Di sana ia menyembuhkan ibu mertua Simon yang sakit demam. Tak lama kemudian banyak orang datang kepada Yesus, membawa mereka yang sakit dan kerasukan setan. Yesus menyembuhkan mereka semua tanpa pamrih. Namun yang menarik adalah setelah semua pelayanan itu, Yesus bangun pagi-pagi sekali dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Ia menunjukkan bahwa Yesus adalah mengutamakan hubungannya dengan Bapanya meskipun ia sibuk melayani. Sebenarnya apa yang bisa kita pelajari dari bacaan Injil hari ini? Yang pertama adalah kasih yang terlihat dalam tindakan. Yesus menunjukkan bahwa kasih itu bukan hanya kata-kata, tetapi tindakan nyata. Ia tidak menunggu orang meminta bantuan, tetapi langsung bertindak ketika melihat kebutuhan. Dalam hidup kita juga bisa meneladani Yesus dengan peka terhadap kebutuhan orang lain di sekitar kita. Apakah ada teman yang sedang sedih? Apakah ada keluarga yang membutuhkan dukungan? Mari kita belajar bertindak dengan kasih. Yang kedua adalah prioritaskan waktu untuk berdoa. Setelah sibuk melayani, Yesus tetap menyediakan waktu untuk berdoa. Ia pergi ke tempat yang sunyi untuk berbicara dengan Bapanya. Ini mengingatkan kita bahwa dalam kesibukan sehari-hari, kita juga perlu waktu untuk merenung dan berdoa, agar hati kita dikuatkan dan dituntun oleh Tuhan. Yang ketiga adalah pelayanan dengan hati yang tulus. Yesus melayani tanpa mengeluh dan tanpa memilih-milih siapa yang akan ia tolong. Pelayanannya tidak didasari oleh keuntungan pribadi, tetapi murni karena kasih kepada semua orang. Kita diajak untuk melayani orang lain dengan hati yang tulus, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Nah, untuk itu marilah kita refleksikan semuanya ini. Mari kita refleksi pribadi. Apakah aku sudah cukup peka terhadap kebutuhan orang di sekitarku?
Apakah aku menyediakan waktu untuk berdoa setiap hari di tengah kesibukanku? Bagaimana aku bisa melayani dengan lebih tulus dan penuh kasih dalam hidupku? Demikianlah permenungan kita dan refleksi kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teladan-Mu yang penuh kasih dan kerendahan hati. Ajarilah kami untuk melayani dengan tulus, peka terhadap kebutuhan sesama, dan tidak melupakan waktu untuk berdoa. Semoga hidup kami menjadi saluran kasih-Mu bagi orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.